Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari seorang murid Tuhan yang bernama Matius. Saudara tahu Matius? Ya, penulis Injil Matius. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Kita tahu bahwa Injil di Alkitab kita itu ada 4. Injil Yohanes dan yang 3 lagi adalah Injil sinopsis, saudara ya. Bahwa penulis Injil ini kita sama-sama tahu cuma 2 orang yang murid Yesus. Yaitu Matius dan Lukas, bukan murid Tuhan Yesus ya. Murid Tuhan Yesus siapa? Matius dan Yohanes. Kalau Markus dan Lukas itu bukan murid langsung Tuhan Yesus. Tapi mereka juga punya kesempatan untuk menulis salah satu Injil, saudara ya. Nah, kita akan belajar dari Matius. Kalau saudara perhatikan Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-29, itu perbandingannya di Injil Matius pasal yang ke-9. Saudara akan melihat kisah yang sama di sana. Tapi saya tertarik untuk melihatnya dari Injil Matius pasal yang ke-5, Injil Lukas pasal yang ke-5, bukan dari Injil Matius pasal yang ke-9. Yuk mari kita baca sama-sama ayat yang ke-27 sampai 29. Apa yang kita bisa pelajari dari sosok yang bernama Matius ini. Oke, kita baca sama-sama saudara ya. 2, 3. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Kalau saudara baca Injil Lukas ini sebenarnya kita mau bicara soal Lewi atau Matius nih. Jangan sampai kayak Pastor George tapi Heru. Ini kita Lukas atau Lewi atau Matius nih. Kalau saudara membaca Injil Matius menyebut pemungut cukai itu adalah Matius. Tetapi Injil Lukas menulisnya sebagai Lewi. Apakah ini 2 orang yang berbeda? Tidak, ini 2 orang yang sama. Lewi juga punya nama lain, Matius. Kenapa bisa kayak begitu? Ini mungkin sama kayak saudara-saudara kita yang dari Tionghoa, ada nama yang 3 huruf itu, kemudian ada nama ketika jadi orang Indonesia punya nama Indonesia. Ya kan? Selain punya nama Indonesia, punya nama Tionghoa juga. Ibu Lora masih ada ya? Nama iya, jadi mungkin sama kayak begitu. Saya mau kasih tahu begini, Matius itu adalah nama Yunani. Kenapa Yunani? Karena Yunani pada zaman itu saudara bisa lihat di pendahuluan, pada waktu itu Yunani adalah sebuah suatu budaya yang sudah jadi internasional. Jadi di dunia pada waktu itu, pada waktu awal pelayanan Yesus, itu yang sangat hebat adalah budaya Yunani, termasuk bahasanya akhirnya. Bahasa yang dipakai secara internasional pada waktu itu adalah bahasa, kalau hari ini bahasa apa? Oh, saya pikir bahasa Betawi ya. Menyala abangku soalnya. Saya pikir bahasa Betawi ini, ternyata bahasa Inggris. Nah, pada waktu itu bahasa Yunani. Jadi hampir semua orang pada waktu itu, entah dia orang Roma, entah dia orang Yahudi, selalu punya 2 nama atau 3 nama. Matius itu nama Yunani. Nama Ibraninya adalah Lewi. Nama Ibraninya apa? Nama Yunaninya? Saudara ingat Petrus? Petrus itu bukan nama Ibrani.
Nama Ibrani Petrus siapa? Simon. Petrus itu nama Yunani. Bahkan Petrus punya 3 nama tuh. Salah satunya adalah Kefas. Kefas itu bahasa Aramik. Jadi Petrus itu ketika ketemu orang Yunani dia disebut Petrus, ketika dia ketemu orang Yahudi dia Simon, ketika dia ketemu sama orang Aramik dia Kefas. Kristus itu bahasa Yunani, Kristos. Bahasa Ibrani apa dong? Mesias. Yesus itu bahasa apa? Yunani. Bahasa Ibraninya siapa? Yesua. Jadi pada waktu itu biasa. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini menceritakan tentang satu orang yang bernama Matius atau Lewi. Firman Tuhan kasih tahu apakah pekerjaan Matius ini? Matius adalah seorang pemungut cukai. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari pengalaman hidupnya Matius dari bacaan kita ini. Kita memulainya dengan yang pertama. Perhatikan baik-baik ketika Alkitab katakan ketika Yesus keluar, dia melihat seorang pemungut cukai dan kemudian apa yang Yesus katakan kepada Lewi atau Matius ini? Ikutlah aku. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, ikut Yesus dengan tulus. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika Yesus memanggil Matius, ikutlah aku, perhatikan baik-baik, ada janji atau ada iming-iming? Halo? Ada janji-janji manis atau ada iming-iming? Waktu Yesus panggil Matius atau panggil Lewi, dia cuma bilang ikutlah aku. Yesus nggak bilang ikut aku maka kamu pasti akan jadi kaya, kamu pasti akan sukses, kamu pasti akan sembuh. Kamu pasti akan diberkati. Enggak, Yesus enggak janji-janji kayak begitu. Saya enggak tahu hari ini saudara ikut Yesus karena apa? Ada yang iming-imingin saudara? Yang benar. Saudara ikut Yesus benar-benar tulus, murni. Seandainya Tuhan tidak berkati, masih mau ikut Yesus? Yang benar. Saya ketemu dengan banyak anak Tuhan. Wah Pak, apaan dong, gak usah Tuhan-Tuhanan deh Pak. Udah berdoa, kayaknya gak ada apa-apa Pak. Kok dia gak berdoa malah kaya. Baca Mazmur pasal 73 ntar sampai di rumah. Pemazmur bilang, sedikit lagi aku akan jatuh tergelincir. Kenapa? Karena aku ngelihat hidup orang-orang fasik. Itu kelihatannya lebih enak bener. Gemuk-gemuk. Bukan berarti yang gemuk orang fasik ya saudara ya, enggak. Saudara baca Mazmur 73 kan, ya gemuk, ya kan mereka katanya gemuk, sehat semuanya. Makmur. Sementara aku katanya, aduh hidupku susah bener, menderita bener. Jadi yang kurus-kurus itu anak Tuhan kayaknya. Yang gemuk-gemuk itu orang fasik ya. Jadi yang kurus-kurus jangan kecil hati saudara ya. Jangan saudara adalah anak Tuhan yang benar-benar ikut Tuhan. Dan dia ngeliat begini, ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Perbedaan di awalnya itu kelihatannya orang fasik tuh enak benar hidupnya. Dan kemudian ketika saudara mengalami kesulitan dalam hidup, ada orang yang menawarkan ikut Tuhan, ikut Yesus. Kamu pasti diberkati, kamu pasti kaya, kamu pasti sembuh. Siapa yang gak mau dengar iming-iming kayak begini? Betul gak? Saudara kalau iming-imingin atau saudara bersaksi, jangan kasih iming-iming saudara ya sama orang yang saudara injilin. Mentang-mentang dia lagi susah, saudara kasih solusi, datang sama Tuhan, pasti kamu diberkati. Yang lagi sakit, datang sama Tuhan, pasti kamu sembuh. Masalahnya kalau enggak,
Kecewa ya. Itu manusiawi, Pak. Kalau mau jujur, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa banyak anak Tuhan hari ini, mulut kita bilang, enggak Pak, saya ikut Tuhan tulus. Tetapi di dasar hati kita sebenarnya ada sesuatu yang kita harapkan. Apalagi kalau orang di samping kita, teman seiman kita, kehidupannya tiba-tiba sedang naik nih. Sementara kita tetap terpuruk, kita tetap susah hidup kita tetap menderita, kita tetap sakit. Benar apakah kita ikut Tuhan tetap tulus? Atau jangan-jangan sudah mulai ada omelan dalam hati kita? Gimana sih Tuhan? Saudara tahu ketika Matius dipanggil Tuhan untuk ikut Yesus, itu bukan pilihan yang mudah. Bukan pilihan yang mudah. Kalau kita sama-sama tahu akhir dari perjalanan Yesus harus naik di atas kayu salib. Dan Alkitab katakan begini, semua murid-murid Yesus itu tercerai-berai. Kenapa? Karena ada sebuah stigma bahwa murid-murid Yesus adalah murid-murid pengkhianat. Murid-murid orang yang memberontak kepada Tuhan. Karena Yesus menyebut dirinya adalah anak Allah. Itu sebuah penghinaan kepada agama Yahudi. Jadi memutuskan untuk ikut Yesus itu bukan keputusan yang populer pada waktu itu. Keputusan yang tidak mudah. Tetapi walaupun itu keputusan yang sulit buat Matius, itu keputusan yang tidak ada bukan didasarkan kepada iming-iming atau janji-janji. Matius memutuskan untuk tinggalkan semuanya. Tadi saudara baca Matius itu pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Saudara ingat di Alkitab ada cerita tentang pemungut cukai yang lain? Siapa? Sakeus. Bagaimana keadaan ekonominya Sakeus? Wah, mapan bener, kaya bener. Kira-kira kalau Matius pemungut cukai, gimana keadaan ekonominya? Oh, pasti kaya. Nah, hari itu dia memutuskan untuk ikut Yesus. Nanti ayat berikutnya kita lihat, dia meninggalkan semuanya. Dia ikut Yesus. Yesus bilang begini, serigala ada lubangnya. Burung di udara ada, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk taruhkan kepalanya. Jadi bayangin ini, dari keadaan yang mapan, dari keadaan yang makmur, tiba-tiba ketika dia memutuskan ikut Yesus, hilang semuanya. Jadi ini keputusan yang tidak mudah. Saya berharap hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keputusan kita ikut Tuhan bukan karena iming-iming. Apalagi gara-gara sembako ya Pak Taufik ya. Wah, ada pembagian sembako kita datang. Jadi kita ikut Tuhan cuma gara-gara enggak ada sembako. Itu kayak gini nih, ada uang abang, enggak ada uang. Menyedihkan sekali, tapi ada, realita ini ada saudara, fenomena ini anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan karena sesuatu ada. Saya disclaimer dulu saudara ya, wah disclaimer, saya mau kasih penjelasan di awal dulu begini, bahwa bukan berarti ikut Tuhan kita gak bisa diberkati. Bukan berarti kita ikut Tuhan gak bisa lihat mujizat, gak bisa disembuhkan, bisa, tetapi gini loh, jangan ikut Tuhan karena kita mau Injil Yohanes pasal yang ke-6 mencatat cerita tentang begini. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, kemudian esok harinya ada orang lagi yang datang kepada Yesus berbondong-bondong. Yesus bilang begini sama mereka, aku tahu kamu ikut aku karena kamu udah makan kenyang kan kemarin. Makanya sekarang mau ikut lagi supaya dapat.
Jadi ikut Yesus cuma gara-gara sembako, saudara ya. Karena urusan perut nih, kita ikut Yesus. Pak, Bu, saya mau katakan begini, tantangan, kesulitan ke depan akan jauh lebih berat. Saya mau katakan begini, biar iman kita didasarkan bukan karena yang lahiriah. Sembako, makanan, segala macam itu cuma lahiriah. Urusan perut itu cuma hal yang sementara. Saya percaya Tuhan bisa jamin kehidupan kita. Tapi jangan sampai kita memutuskan ikut Tuhan cuma gara-gara itu. Saya takutnya kalau cuma gara-gara itu, satu saat ketika situasi sulit, kan firman Tuhan katakan pada hari-hari terakhir aku akan datang masa yang sukar. Kitab Wahyu cerita mencatat tentang satu situasi yang akan terjadi di akhir zaman. Secupak gandum sedinar harganya, tiga cupak jelai sedinar harganya. Artinya begini, orang kerja satu hari cuma untuk makan satu hari. Itu situasi yang sulit sekali. Kemudian tiba-tiba saudara ditawarkan sesuatu yang menyenangkan dan pilihannya adalah tinggalkan Tuhan. Konsekuensinya adalah tinggalkan Tuhan. Saya takut begini, kalau kita hari ini ikut Tuhan cuma gara-gara perut kita, cuma gara-gara sesuatu yang kita ingin dapat dari Tuhan, saya takutnya kita akan hanyut, kita akan ikut semua itu. Cuma gara-gara si A, si B yang secara ekonomi lebih mapan, kita bisa tinggalkan Tuhan. Apalagi yang anak-anak muda, yang masih jomblo. Ya yang penting tuan tanah lah Pak. Lumayan atuh daripada ikut Tuhan susahnya minta ampun. Tiba-tiba ada Pak juru selamat yang datang Pak. Tuan tanah Pak. Jangan disia-siain kesempatan Kevin gak datang 2 kali Pak. Cuma tinggalin Tuhan, udah gak apa-apa lah Pak. Kan ada banyak jalan ke Roma. Sekarang ngomongnya kayak begitu saudara. Saya mau katakan hari ini biar semua kita meresponi panggilan Tuhan untuk ikut Dia. Bukan karena sesuatu yang akan kita dapat. Amin. Tapi percayalah begini bahwa Tuhan sanggup menyediakan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin. Tapi itu bukan dasarnya, itu bukan motivasinya. Amin. Nah, hari ini saya tidak tahu motivasi saudara datang ke tempat ini, beribadah kepada Tuhan. Saya nggak tahu motivasinya. Kita boleh melakukan hal yang sama, tetapi motivasi belum tentu sama. Betul nggak? Saudara pernah ngelihat kucing lari ngejar tikus? Sering ya. Yang di rumah banyak tikus pasti punya kucing itu, piara kucing untuk ngejarin tikus gitu kan. Sama-sama lari tuh. Kucing lari, tikus lari. Cuma motivasinya beda. Kucing lari dalam rangka apa? Nyari mangsa nih. Betul enggak? Tikus lari dalam rangka menyelamatkan nyawanya. Jadi sama-sama lari tapi motivasinya sama-sama ada di rumah Tuhan. Motivasinya belum tentu sama. Amin. Enggak usah lama-lama di sini saudara ya. Nanti banyak yang ketabrak soalnya. Benar saya enggak niat untuk nyindir siapa-siapa, benar. Saya cuma mau nabrak aja saudara ya. Iya. Kan jarang-jarang saya nabrak kayak begini saudara ya. Saya orang yang paling jaga perasaan saudara. Tapi hari ini karena mau selesai tahun ini saudara ya, kita mau masuk tahun 2025 harus lebih baik. Karena kalau 2024 ini kita sudah ada di level ini, harusnya 2025 kita harus naik lagi ke level yang lebih tinggi. Amin. Jangan malah turun. Ya, harus lebih baik. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang tadi yang saya katakan, apa yang kita bisa pelajari dari Matius? Yang kedua gini loh, dia meninggalkan segalanya untuk ikut Tuhan. Ketika Matius memutuskan untuk ikut Yesus, dia meninggalkan semuanya, profesinya, kedudukannya. Status sosialnya pada waktu itu sebagai orang kaya, biasanya yang namanya orang kaya pasti dihormati. Tetapi Matius memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Perhatikan baik-baik, pekerjaan Matius adalah pemungut cukai. Ketika dia dapat panggilan Tuhan, mari ikut aku.
Matius memutuskan untuk, kata Alkitab, meninggalkan semuanya. Dia meninggalkan semuanya. Apa artinya meninggalkan semuanya? Saudara tahu bahwa dari murid-murid Yesus, ada murid-murid yang punya pekerjaan nelayan. Saudara tahu siapa? Simon, Petrus nelayan, Yakobus nelayan, Andreas nelayan, Yohanes nelayan. Buat murid-murid yang kayak begini, waktu mereka memutuskan untuk tinggalkan pekerjaan mereka ikut Yesus, waktu mereka mengalami goncangan iman mereka waktu Yesus ditangkap dan kemudian mati disalib, Alkitab katakan Petrus dan teman-temannya memutuskan untuk kembali menangkap ikan. Buat Petrus dan teman-teman yang lain, kalau gagal bisa kembali lagi nangkap ikan. Tapi buat Matius, waktu dia memutuskan resign, bisa kembali lagi? Nggak bisa. Jangan-jangan waktu dia mau balik lagi, posisinya sudah diambil oleh orang lain. Dia nggak bisa kembali. Apa Matius tidak pikirkan konsekuensinya, resikonya? Dia sudah pikirkan semuanya. Nah, saya mau katakan begini, ikut Tuhan itu ada konsekuensi, ikut Tuhan itu ada resiko. Sudahkah kita perhitungkan resikonya? Kadang-kadang resikonya tuh nggak enak. Yesus bilang begini, oleh karena aku kamu akan dibenci. Oleh karena namaku kamu akan dibawa ke mahkamah-mahkamah agama. Bahkan oleh karena aku kamu bisa masuk ke dalam penjara. Siap? Batuk gak sembuh-sembuh aja kita bisa tinggalin Tuhan kok. Cari kerjaan susah Pak, susah. Doa Bapak ngomongnya enak Pak, doa. Saya udah berdoa Pak. Mana sampai hari masih nganggur juga. Saya mau katakan begini, kesulitan ke depan akan bertambah sulit buat kita. Itu resiko kita ikut Tuhan. Tapi percayalah begini bahwa Tuhan janji menyertai kita. Amin. Tuhan janjinya begini, enggak ngerubah situasinya, enggak. Tantangannya, ancamannya tetap kita lewati, tetap kita hadapi. Tapi janji Tuhan buat kita, Dia menyertai kita. Amin. Dia Immanuel. Allah beserta kita. Melewati semua resiko. Ada teman saya menginjil saudara ya. Satu wanita lah, wanita di Pulau Bali. Dan waktu teman saya menginjili wanita ini dalam keadaan sedang hamil. Dan pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, pergi tinggalkan dia. Dia sudah beberapa kali memutuskan untuk menggugurkan kandungannya yang pertama itu. Sudah beberapa kali juga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sampai akhirnya dia ketemu sama teman saya ini, teman saya injili dia, dan puji Tuhan dia mau terima Tuhan Yesus. Dari agama lain. Dia mau terima Yesus. Cuma resikonya kemudian adalah ini. Keluarganya buang dia. Keluarganya usir dia. Keluarganya tidak mau bertanggung jawab. Karena kamu sudah percaya Yesus, kamu harus keluar dari rumah ini. Mau pergi kemana saudara? Dalam keadaan hamil tua. Mungkin kita ikut Tuhan resikonya gak sebesar itu. Tapi saya mau katakan begini, ikut Tuhan selalu ada resiko. Jangan mau ikut Tuhan cuma mau terima yang baiknya aja. Ikut Tuhan resikonya berat. Tapi puji Tuhan akhirnya minggu lalu wanita ini melahirkan dengan selamat dan bayinya sudah diadopsi oleh satu keluarga. Bayi perempuan. Waktu dia menghadapi resiko itu saudara, itu dunia kayak blank buat dia, gelap semuanya. Tapi sekali lagi begini, ada Immanuel, Allah
beserta kita, yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Mungkin saudara belum meninggalkan segalanya untuk ikut Yesus. Saudara makanya berpikir, ikut Tuhan tuh gampang lah. Makanya makin gampang ikut Tuhan, makin gampang juga tinggalin Tuhan. Kan ada kata-kata begini nih, easy come, easy go. Datangnya gampang, keluarnya juga gampang. Saudara tahu bahwa harga keselamatan kita itu mahal benar. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sedia beri buat setiap kita. Saya mengerti ada tantangan, ada kesulitan kalau kita ikut Tuhan. Tapi percayalah begini, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, kita akan tetap ikut Tuhan. Amin. Sekali Yesus, selamanya harapanku. Yang sakit mungkin masih akan tetap sakit, saudara ikut Tuhan. Yang susah mungkin masih akan tetap susah. Tapi sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Dan yang terakhir yang kita bisa pelajari dari Injil Matius, dari pengalaman hidup Matius ini, ayat yang ke-29 dia katakan apa? Matius, Lewi mengadakan apa? Perjamuan. Betul? Dia mengadakan perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain, dalam Injil yang lain disebut orang-orang berdosa, turut makan bersama-sama dengan dia. Apa yang kita bisa pelajari yang ketiga? Perhatikan baik-baik bahwa Matius juga memikirkan keselamatan orang lain. Jadi perhatikan, Matius sudah dapat panggilan dari Tuhan, mari ikutlah aku. Kemudian setelah dia meresponi panggilan Tuhan, dia mulai berpikir begini, bahwa saya ini orang yang berdosa, saya ini musuh masyarakat, saya ini orang yang selalu menekan masyarakat, saya ini seperti lintah darat buat bangsa saya. Tapi kemudian ada kasih karunia Tuhan yang memanggil saya, menyelamatkan hidup saya. Dan saya menjadi apa ya? Menjadi murid Tuhan. Ini merupakan sebuah panggilan yang berharga, panggilan yang mulia. Dan kemudian Matius berpikir begini, di luar sana masih banyak teman-teman seprofesiku. Masih banyak teman-teman yang keadaannya sama seperti aku. Matius belum bisa ngomong, belum bisa bersaksi kepada teman-temannya. Apa yang dia lakukan? Dia bawa teman-temannya supaya berjumpa dengan Tuhan. Saya mau katakan bahwa kalau saudara sudah terima keselamatan dari Tuhan, kita harus juga memikirkan keselamatan orang lain. Amin. Dia bikin pesta. Keluar uang enggak? Keluar uang. Tapi yang penting ada orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Kita enggak tahu berapa banyak orang dalam peristiwa pertemuan ini, dalam pesta ini yang kemudian berjumpa dengan Tuhan. Tapi saya percaya begini, apa yang dilakukan oleh Matius itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Di awal perjumpaannya dengan Tuhan, dengan Yesus, dia memutuskan untuk jadi orang-orang yang enggak mikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga mikirin orang lain. Saudara sudah mendapatkan panggilan dari Tuhan, sementara begini, setiap hari ada banyak orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Ada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus, karena kita tahu begini, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Keselamatan cuma ada di dalam, orang bilang ada banyak jalan menuju Roma, tapi keselamatan jalan menuju kepada kehidupan yang kekal cuma ada di dalam. Saudara sudah percaya? Masalahnya di luar sana masih banyak orang yang belum percaya. Apakah ada belas kasihan dalam hidup saudara untuk mulai menceritakan kabar baik itu? Bawa orang-orang untuk berjumpa dengan Yesus, menikmati panggilan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, 3 hal yang kita bisa pelajari dari Matius. Seorang murid Yesus yang punya latar belakang yang buruk.
seorang pemungut cukai, seorang lintah darat, seorang pemeras buat bangsanya sendiri. Tapi dia meresponi panggilan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, teladani apa yang dilakukan oleh Matius. Untuk apa? Karena apa kita ikut Tuhan? Apa motivasi kita ikut Tuhan? Berapa harga yang kita sudah bayar untuk ikut Tuhan? Kita maunya jadi anak Tuhan yang semuanya gampang, semuanya mudah. Ibadahnya harus ada AC, musiknya harus enak, tempat duduknya harus nyaman. Panas sedikit kita terganggu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ikut Tuhan itu harganya mahal. Ada harga yang harus kita bayar. Kita nggak bisa mengharapkan semuanya mudah, situasinya sulit buat kita. Tapi percayalah, ada Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Dan setelah kita mendapatkan panggilan itu, maukah kita menyampaikan kabar baik ini juga buat orang lain. Supaya lebih banyak orang yang datang kepada Tuhan, yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Berhentilah jadi anak-anak Tuhan yang cuma memikirkan diri sendiri. Jadilah anak-anak Tuhan yang memikirkan juga keselamatan orang lain. Biar lewat hidup kita ada banyak orang yang diselamatkan. Mari kita datang kepada Tuhan.